Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gerbang Gaib Membuka Portal Dimensi Lain. Cerita yang ditulis oleh Om Ras. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Selamat malam, Pak. Di luar ada seseorang sedang menunggu Bapak, ucap Tika yang merupakan ART Pak Jali. Siapa orangnya, Tika? Tanya Pak Jali. Tidak tahu, Pak. Dia tidak menyebutkan namanya. Orangnya tinggi dan berkulit kuning langsat, memakai baju terusan berwarna hitam. Pak Jali mengerutkan keningnya. Cantik. Ya Pak, cantik sekali. Sepintas mirip artis Paramitha Rusady, Pak. Jawab Tika bersemangat. Kau pun tahu Paramitha Rusady, Tika? Celoteh Pak Jali sambil tersenyum. Tika pun ikut tersenyum malu-malu. Jali adalah seorang laki-laki berusia 30 tahunan yang sudah lumayan sukses di kala itu. Namun di usianya yang sudah berkepala 3 tersebut, Jali belum berniat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan perempuan manapun. Namun akhir-akhir ini ia memang agak dekat dengan seseorang perempuan cantik yang bernama Ain. Tolong buatkan minumnya ya, Tik, biar aku yang ke depan menyambut tamuku, ucap Pak Jali dengan penuh semangat. Tika mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya ia sudah menduga-duga jika wanita cantik yang datang itu pasti ada hubungan khusus dengan majikannya itu. Selamat malam Ain, tak kusangka kau akan datang tanpa mengabariku lebih dahulu, ucap Pak Jali menyapa wanita cantik yang berdiri membelakangi pintu. Sesaat wanita tersebut berpaling menghadap ke arah Jali berdiri. Desiran darah yang menjalar di seluruh tubuh Jali terasa lebih hangat dari biasanya ketika melihat wajah cantik wanita tersebut. Rambutnya yang hitam dan panjang bergelombang bagai ombak di lautan. Memangnya kalau aku mengabarimu sebelum kemari, kau akan menyediakan apa untukku? Tanya Ain sambil tersenyum. Tanpa ragu, tangannya menggelayu di lengan Jali, membuat lelaki itu sedikit merasa salah tingkah dan gugup. Kenapa? Kau tak suka aku datang ke rumahmu malam-malam begini? Tanya Ain. Tidak kok, tentu saja tidak. Hanya saja aku tak menyangka kau akan datang setelah beberapa hari lalu menghilang tak ada kabar, jawab Jali bergetar. Ain tersenyum. Kau rindu aku? Tanya Ain lagi. Jali terdiam. Wajahnya yang putih nampak memerah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Ain. Kenapa cuma diam? Tanya Ain manja sembari mencubit pipi Jali. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang pasti saat kau tak ada kabar, hatiku terasa sepi dan dingin. Aku terus memikirkan tentangmu Ain, ucap Jali seraya meletakkan tangannya di kedua bahu Ain. Ain tersenyum. Ia langsung menjatuhkan kepalanya di dada Jali. Aku tahu kau pasti rindu aku, dan beberapa hari lalu aku ada sedikit urusan yang aku harus selesaikan. Maka dari itu aku tak sempat mengabarimu. Maafkan aku ya, kata Ain dengan manja. Tak apa kok, yang penting sekarang kau sudah ada di depanku, kata Jali mencium lembut dahi Ain. Ain menengadah. Ia mulai meraih wajah Jali agar lebih dekat lagi padanya. Dan tiba-tiba terdengar suara batuk dari Tika yang baru saja keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat. Wajah Jali dan Ain nampak sama-sama merona malu. Saya permisi mau istirahat dulu Pak, ucap Tika sembari membungkuk lalu berbalik meninggalkan kedua insan yang sedang dimabuk cinta tersebut. Silahkan duduk Ain. Minum dulu tehnya. Oh iya, kau kemari tadi naik apa? Sebelumnya aku naik taksi, tapi tadi aku diturunkan di depan sana dan akhirnya aku jalan kaki dari perempatan ke sini,
jawab Ain seraya mengangkat gelas teh yang ada di depannya. Mereka berbincang sampai jam yang ada di dinding rumah itu berdenting. Tak terasa malam semakin larut dengan hembusan angin yang menusuk tulang. Ain merapatkan tubuhnya kepada Jali, mencari rasa hangat yang mampu mengusir rasa dinginnya di malam itu. Dan semuanya terjadi begitu saja, dengan alunan musik alam yang tercipta dari suara-suara jangkrik dan kodok di luar rumah. Ain menatap wajah Jali yang duduk di sebelahnya. Tak nampak penyesalan sedikit pun pada wajah Ain. "Aku sangat mencintaimu," bisik Ain dengan lembut. "Aku berjanji setelah ini aku akan menikahimu dalam waktu dekat," ucap Jali. Ain tersenyum dan merebahkan tubuhnya dalam pelukan hangat Jali. "Permisi Pak," ujar Tika membuyarkan lamunan Jali. "Ya, ada apa Tika?" "Makanan sudah siap, Bapak mau makan sekarang?" tanya Tika yang sedikit khawatir melihat Jali. Karena memang sudah hampir seminggu ini setelah ia kedatangan tamu yang bernama Ain itu, Jali menjadi suka melamun tanpa sebab. Jali menghela nafas panjang, lalu ia melangkah meninggalkan ruangan bersantainya untuk menuju ke meja makan. Beberapa hidangan sederhana tertata rapi di atas meja. Aromanya sangat wangi dan lezat. Namun Jali hanya menatap dingin pada makanan-makanan tersebut. Ia sama sekali tak berselera untuk menyantap makanan itu. Ia kembali melamun, mengingat kembali kejadian di malam itu. Subuh-subuh sekali Ain sudah pergi. Bahkan ia pergi tanpa pamit pada Jali yang pada saat itu masih tertidur lelap di sampingnya. "Pak, mau saya ambilkan nasinya Pak?" tanya Tika lagi-lagi membuyarkan lamunan dari Pak Jali. "Tika, coba duduk di situ. Ada yang ingin aku tanyakan," ucap Pak Jali. Dengan ragu-ragu Tika duduk di samping majikannya itu. "Tika, maaf sebelumnya. Seandainya kamu berhubungan dengan laki-laki, tapi tak ada keterpaksaan di antara kalian, atau bisa dibilang sama-sama suka, lalu laki-laki itu akan menikahimu, apakah akan kamu terima?" tanya Jali. "Ya tentu saya terima Pak," jawab Tika tanpa ragu. Jali menghela nafas, lalu mengalihkan pandangannya kembali pada makanan-makanan yang terhidang. "Lalu kenapa Ain meninggalkanku ya?" gumam Jali pelan namun masih bisa didengar oleh Tika. "Mungkin Bu Ain sedang ada kesibukan Pak," sela Tika. Jali mengangguk lalu mulai menyendok nasi ke piringnya. "Makan sama saya di sini Tika," ujar Pak Jali saat Tika akan pergi. Udara dingin kian terasa. Suara angin gemerisik menerbangkan dedaunan yang berserakan di halaman. Jali masih duduk di atas kursi rotan di teras rumah. Gitar yang sedari tadi di dekapnya mulai ia mainkan dan membuat alunan musik sendu. Lagu dari Emilia Contessa itu Jali nyanyikan dengan perasaan galau, namun masih terdengar enak di telinga Tika yang sedari tadi mengintip dari jendela. Saat Jali menyanyikan lirik terakhir lagu itu, terdengar suara tepuk tangan dari arah halaman rumahnya. "Ain?" gumam Jali ketika melihat wanita bergaun merah muda dengan rambut panjang tergerai itu mendekatinya. "Apakah lagu yang kau nyanyikan itu untukku?" tanya Ain saat sudah berhadapan dengan Jali. "Kemana saja kau pergi Ain? Aku merindukanmu," bisik Jali. "Maafkan aku mempunyai sedikit masalah yang membuatku tak bisa datang menemuimu," ucap Ain. "Psst, sekarang kau ada di sini bersamaku dan aku tak akan melepaskanmu lagi walau sesaat," bisik Jali. Jali merangkul pinggang Ain dan mengajaknya untuk masuk dalam rumah. Sementara Tika yang sedari tadi mengintip dari jendela perlahan-lahan mulai menutup tirai dengan wajah pucat dan tegang. Candaan manja menjadikan malam itu semakin hangat bagi pasangan yang sedang dimabuk asmara tersebut. Keduanya tertidur menjelang pukul 2 pagi. Seperti yang sudah-sudah Ain pergi tanpa pamit kepada Jali.
Saat ia bangun dan mendapati Ain sudah tak ada lagi di sampingnya, terlihat raut kekecewaan pada wajah Jali. "Tika, Tika!" panggil Jali dengan gundah. "Saya, Pak," jawab Tika yang masih memegang sapu di tangannya. "Kemana Ain pergi?" "Saya tidak tahu, Pak. Saya bangun sekitar jam 5 subuh tadi, Pak, dan saya tidak melihat Bu Ain," jawab Tika sedikit gugup. "Pak," panggil Tika dengan pelan. Jawab Jali dengan enggan. "Saya mau jujur sama Bapak tentang tadi malam, Pak. Saya mengintip Bapak dari jendela, mendengarkan lagu yang Bapak nyanyikan, dan melihat kedatangan wanita itu. Tapi dia bukan Bu Ain yang waktu itu, Pak," ucap Tika sedikit bergetar. "Maksudmu?" tanya Jali dengan tatapan tajamnya. Wanita itu memiliki luka yang menganga di bagian dahi sampai leher, Pak. Saya sangat takut membayangkannya kembali, lanjut Tika bergidik. "Kau terlalu mengada-ngada, Tika," ujar Jali seraya meninggalkan Tika yang masih berdiri dengan wajah yang menunduk itu. Saat di tempat kerja, Jali masih memikirkan cerita dari Tika. Memang selama Tika bekerja padanya dan selama itu pula lah Tika tak pernah berbohong sekalipun padanya. Tapi tentang cerita itu Jali masih bimbang dan ragu untuk percaya. "Kau melamun, Pak?" tanya Denny. Kau Den, ini aku sedang memikirkan sesuatu." "Sesuatu atau seseorang?" tanya Denny dengan nada bercanda. Laki-laki itu meraih kursi dan mulai duduk berhadapan dengan Jali. "Kulihat akhir-akhir ini kau sering melamun. Apa sebabnya, Pak?" "Ain, Den, aku memikirkan tentang dia." Denny mengerutkan keningnya. "Ain? Ya, kau sudah pernah melihatnya kan?" "Tidak, sama sekali belum pernah kok, Pak," jawab Denny. Kini giliran Jali yang mengerutkan keningnya. "Yang waktu malam itu dia datang ke sini, masa kau lupa?" "Malam kapan, Pak?" tanya Denny. "Malam Jumat tanggal 18 itu. Kau kan ada di sini saat Ain datang." "Bukannya tanggal 18 itu aku cuti, Pak, dan aku kembali sekitar tanggal 19.20, ujar Denny. Jali terdiam sesaat. Astaga, kenapa dia bisa lupa kalau tanggal 18 itu Denny libur? Lalu siapa yang bersamanya waktu itu? Belum selesai kebingungannya, Denny kembali berujar, "Jangan-jangan kau sudah melakukan hal itu." "Apa?" "Membuka portal dunia lain, dan sekarang kau ada di kedua sisi dunia nyata dan gaib." "Ah, kau terlalu berlebihan. Aku tidak melakukan apapun kok." "Jangan kau kira aku tidak tahu, Jal. Kau datang bersamaku waktu itu. Aku tahu kau pasti sudah membuka portal itu kan?" "Kalau memang iya, apa masalahmu? Aku melakukan itu hanya untuk mengetahui siapa dalang dari hilangnya uang-uangku. Cuma itu," sentak Jali. Denny menggeleng. "Kau salah besar melakukan hal itu hanya karena uang, Jal. Sekarang mereka sudah bersamamu. Kau dalam bahaya besar di setiap saatnya," gumam Denny. "Hanya karena? Kau pikir uang itu cuma 1.000 dan 2.000 saja? Ratusan juta uangku hilang, Den," bentak Jali. "Lebih baik sekarang kau keluar dari ruanganku," bentak Jali lagi sembari menunjuk ke arah pintu yang terbuka. "Kau harus menemui dukun itu lagi, Jal," ujar Denny sebelum melangkah keluar dari pintu. Jali melempar berkas-berkas yang tersusun rapi di mejanya. Hatinya benar-benar kacau saat itu. Antara percaya dan tidak, Jali masih mengingat-ingat kejadian beberapa waktu lalu. Saat ia dan Denny datang ke rumah seorang dukun sakti di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, saat itu ia hanya diberi satu pilihan jika ingin mengetahui dalang raibnya uang ratusan juta tersebut, yaitu harus membuka portal dunia lain atau masuk ke alam gaib untuk bertemu dengan makhluk yang dapat menunjukkan sekaligus mengembalikan uang-uangnya yang raib dibawa kabur oleh orang. Namun jika portal itu telah dibuka dan terlambat untuk menutupnya kembali, maka besar kemungkinan beberapa makhluk gaib yang berada di dunia lain berpindah ke alam manusia.
sesuatu yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun. Apakah mungkin? Batinya. Suara pintu yang tertutup dengan keras membuyarkan lamunan Jali. 3 goresan mirip seperti cakaran di dekat gagang pintu membuat Jali tersentak. "Anwar!" panggil Jali kepada petugas kebersihan di sana. Seorang laki-laki berusia 25 tahunan datang tergopoh-gopoh menghampiri Jali. "Saya, Pak." "Masuk ke ruangan saya. Coba kamu lihat ini. Seperti cakaran. Siapa yang pernah masuk ke ruangan ini selain kamu?" tanya Jali. Wajah Anwar nampak bingung. "Tidak ada apa-apa, Pak," ucapnya dengan pelan. "Ini, masa kau tak lihat?" "Sungguh, Pak, saya tidak melihat apapun. Di sana bersih. Tidak ada bekas cakaran atau apapun," jawab Anwar. Kesal dengan jawaban Anwar, Jali lalu menyuruh laki-laki itu untuk keluar. "Berani sekali dia mempermainkan aku," ucap Jali dengan ketus sembari menutup pintu dengan sangat keras. Sore itu saat ia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Jali ditelepon oleh Denny yang mengabarkan kalau Andreas kecelakaan. Andreas adalah salah satu karyawan yang juga bekerja di tempat Jali. "Dia kecelakaan tunggal, Jal. Sekarang aku sedang berada di rumah sakit bersama keluarganya," kata Denny dari seberang sana. "Lalu keadaannya sekarang gimana, Den?" tanya Jali yang masih berusaha fokus menyetir mobilnya. "Belum sadarkan diri, Jal. Nanti ku telepon lagi, Jal," ujar Denny mengakhiri panggilannya. Saat telepon terputus, tiba-tiba dari arah depan jalan melintas seseorang yang hampir saja tertabrak oleh Jali. Jika saja ia tak segera membanting setir menghindari orang itu, mungkin saja orang tersebut sudah ketabrak mobil yang dikemudikan oleh Jali. Helaan nafas lega terdengar. Pintu mobil terbuka. Jali menoleh kiri dan ke kanan mencari keberadaan orang yang hampir tertabrak tadi. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Apa tadi itu hanya perasaanku saja ya? Gumamnya agak sedikit bingung dan ragu. Tiba-tiba terdengar suara pintu mobil yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan itu membuat Jali langsung menengok ke arah mobilnya berada. Dengan langkah perlahan ia menghampiri pintu mobil, dan saat terbuka tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Lagi-lagi tak ada siapapun. Apakah itu hanya sekedar halusinasi Jali saja? Saat ia masuk dalam mobil dan bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang, ia mendengar bisikan lembu di telinganya. Suara yang tak asing baginya. Ya, itu adalah suara Ain. Tapi di mana? Di mana pemilik suara itu? Tiba-tiba saat Jali menoleh ke bagian belakang, ia mendapati sesosok makhluk berambut panjang dengan bagian luka menganga dari dahi sampai ke leher. Makhluk itu menyeringai menatap Jali. Tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak ketika sosok itu perlahan-lahan mendekatinya. "Bukankah kau menyukaiku, sayang?" "Hihihihi," ujar sosok itu terdengar mengerikan. Kuku-kukunya yang panjang sangat terasa membelai kasar wajah Jali yang tak bisa bergerak tersebut. Beberapa tetes darah mengalir dari luka yang menganga di wajah makhluk itu mengenai Jali. Baunya busuk, sangat busuk. Tak hanya sampai di situ, sosok menyeramkan tersebut lantas mengeluarkan lidahnya yang sangat panjang, lalu menjilati wajah Jali hingga sampai ke bagian celananya. Saat makhluk itu menyentuh buah kejantanan yang dia miliki, Jali sudah tak bisa mengontrol rasa takutnya. Bagian celananya terasa hangat tiba-tiba. Beberapa saat saja bau pesing mulai menyeruak, lalu semuanya menjadi gelap. Jali, panggil Denny sambil terus mengetuk-ketuk kaca mobil Jali. Jali yang sudah tersadar segera membuka pintu mobilnya. "Kenapa kau tidur di situ?" tanya Denny. "Bu, apa ini? Kau kencing di celana?" Jali terdiam. Segera ia meraba barang berharganya di balik celana, dan ternyata semuanya masih lengkap. "Kenapa?" tanya Denny lagi.
Jali kembali terdiam. Ia enggan untuk menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi. "Ya, kau kenapa?" "Tidak apa-apa. Aku pulang dulu, Den. Makasih sudah membangunkan aku," ucap Jali seraya menghidupkan mesin mobilnya. Malam itu Jali masih duduk di ruang makan. Ia masih memikirkan kejadian yang baru saja ia alami tadi. "Maaf Pak, Bapak mau saya buatkan kopi?" tanya Tika. "Tidak usah." "Oh iya Tika, coba kau duduk dulu di sini," ujar Jali sambil memukul-mukul pelan kursi di sampingnya. "Ada apa Pak?" tanya Tika setelah duduk. "Kau percaya adanya hantu?" tanya Jali ragu-ragu. "Kenapa Bapak tiba-tiba bertanya seperti itu? Apakah Bapak juga merasakan hal yang sama dengan saya?" ujar Tika balik bertanya. "Hal yang sama? Maksudmu?" "Entah kenapa setelah Bu Ain datang waktu itu, saya merasa kalau di rumah ini hawanya menjadi berbeda Pak. Rasanya seperti ada yang selalu mengawasi setiap aktivitas yang saya lakukan. Makanan pun jadi lebih cepat basi, padahal baru beberapa jam dimasak. Dan saya juga sering melihat sekelebatan bayang-bayang orang berjalan menembus dinding Pak," cerita Tika. "Lalu kenapa baru sekarang kau bilang padaku, Tik?" tanya Jali. "Karena saya takut Pak, Bapak tidak akan mempercayai cerita saya," jawab Tika dengan singkat. Jali kembali menghela nafas panjangnya. "Mulai saat ini kamu harus selalu cerita tentang semua yang terjadi di rumah ini sama saya. Saya percaya kamu Tika," ucap Jali. "Baik Pak, terima kasih." Setelah itu Jali beranjak dan berjalan menuju ke arah kamarnya. Saat melewati kamar ibunya, Jali mendengar seperti ada seseorang yang sedang bersenandung pelan dari dalam. "Mah," panggil Jali sembari mengetuk pintu kamar tersebut. "Ohnya belum pulang Pak," ujar Tika dari kejauhan. Jali mengangguk, meski ia tahu kalau Tika tak melihat anggukannya. Pikiran Jali melayang ketika berbaring di atas kasur miliknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara senandung yang sama seperti yang baru saja ia dengar di kamar ibunya tadi. Baru saja Jali akan bangun, sepasang tangan berkuku panjang memeluk erat tubuhnya. Tangan itu seperti keluar dari kasur, dan saat Jali mendongak terlihat sesosok makhluk berambut panjang dengan luka yang menganga di wajahnya. Sesekali lidah sosok itu keluar untuk menjilati luka di wajahnya. Beberapa kali ia mencoba meronta untuk melepaskan diri dari pelukan dingin makhluk menyeramkan tersebut, namun usahanya terasa begitu sia-sia. "Bukankah kau merindukan aku?" Ucapan makhluk itu disusul suara tawa yang mengikik membuat Jali bertambah ketakutan. Ia mencoba bersuara tetapi suaranya tak bisa keluar sedikit pun. Sampai akhirnya suara ketukan di pintu terdengar berulang kali. "Permisi Pak, ini ada Pak Denny yang ingin bertemu dengan Bapak," panggil Tika setelah beberapa lama tak terdengar sautan dari dalam kamar Jali. "Jali, buka pintunya," panggil Denny dari luar. Jali yang masih dalam pelukan makhluk mengerikan tersebut tak bisa berkata-kata. Bahkan untuk membuka mulutnya saja terasa sangat sulit sekali. "Jali, kalau dalam hitungan ketiga kau tak juga membuka pintunya, maka pintu kamarmu akan aku dobrak," ancam Denny yang membuat Jali sedikit merasa lega saat mendengarnya. 1, 2, pintu terbuka dengan sekali tendangan yang disertai dengan tenaga dalam. Denny dan Tika bergegas masuk menghampiri Jali yang seperti berada di antara sadar dan tidak. Bola matanya putih keruh dan mulutnya menganga dengan tubuh yang terlentang di atas kasur. "Jali," panggil Denny. Jali mendengar dengan jelas suara Denny yang memanggilnya, namun tubuhnya masih berada dalam pelukan sosok itu. Ingin sekali rasanya saat itu Jali melepaskan diri dari makhluk menyeramkan tersebut, tapi rasanya sulit sekali. Bahkan untuk menggerakkan satu jari pun Jali tidak bisa. "Ambil air cepat," perintah Denny pada Tika.
masih sangat jelas didengar oleh Jali. Tergopoh Tika berlari ke ujung meja yang dimana terdapat segelas air putih. Saat gelas itu sudah diterima oleh Denny, tanpa ragu lelaki bertubuh tinggi besar tersebut langsung menyiramkan semua isinya ke wajah Jali. Dan Jali menarik nafas berat. Dadanya turun naik sangat jelas terlihat. Denny segera menyandarkan kepala Jali ke atas guling. "Denny," ucap Jali dengan lirih. "Kau kenapa?" Jali masih berusaha mengatur nafasnya yang hampir habis. "Besok temani aku ke dukun itu, Den." "Ini bukan saatnya pergi ke rumah dukun, Jal. Aku datang kemari tadi karena ingin menyampaikan kabar duka yang kuterima dari rumah sakit. Ibumu meninggal dalam kecelakaan. Mereka sudah mencoba menghubungimu, tapi nomormu tidak aktif." Seketika dunia Jali runtuh dan hancur berkeping-keping. Ia histeris, berteriak dan mengumpat dirinya sendiri. "Ini semua salahku. Andai aku tidak melakukan itu, ibuku pasti masih hidup," teriak Jali histeris. Denny mencoba menenangkan Jali. "Jali, sabar. Ku tahu rasanya pasti berat dan sangat menyakitkan. Tapi ini semua bukan salahmu, Jal. Ini kecelakaan dan ini takdir," ujar Denny mendekap erat tubuh Jali. Jali terisak, ia meratap, menyesal dalam tangisnya. "Tolong kau keringkan dulu rambut dan wajahnya, Tik. Aku ingin mengambil sesuatu di motorku," ujar Denny. "Sabar ya, Pak. Dulu saya juga pernah merasakan kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidup saya, Pak. Sedih itu wajar, Pak. Tapi Bapak harus kuat. Karena yang pergi tidak boleh ditangisi. Dan kelak kita juga akan seperti itu, Pak," ucap Tika. Jali meraih tubuh Tika, membenamkan wajahnya di dada Tika. Jali menangis sampai bahunya berguncang. Tika membiarkan Jali melepaskan tangisan dan memeluknya. Saat ini masuk dalam kamar itu lagi, ia nampak sedikit kaget. "Jali, sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang," ujar Denny. "Kau ikut bersamaku," ucap Jali menarik Tika. "Kau ikut bersamaku," ucap Jali menarik tangan Tika. Di dalam mobil tak henti-hentinya Jali menangis dan memanggil-manggil ibunya. "Pak," panggil Tika yang duduk di belakang bersama Jali. Ketika ia melihat majikannya itu mulai tak bergerak. "Pak Jali," panggil Tika lebih keras lagi. Tiba-tiba tubuh Jali mengejang. Bola matanya kembali memutih. Mulutnya bergumam tidak jelas. "Pak Den!" "Ah!" teriak Tika. Prak. Mobil yang dikemudikan Denny menabrak pembatas jalan. Nafas Denny dan Tika terdengar berat. "Kau lihat yang itu tadi kan, Tik?" tanya Denny menoleh ke kursi belakang. Tika mengangguk lalu tangannya menunjuk ke arah Jali yang kembali seperti tak sadarkan diri atau lebih tepatnya tidak ada roh. "Jali, sadar Li," panggil Denny. Plak. Sebuah tamparan keras mengenai pipi Jali. Namun Jali masih tetap diam tak bergeming dengan mata yang berwarna putih keruh. "Pak, berdoa Pak, lawan," ucap Tika di telinga Jali. Sementara Denny bergegas menghidupkan mesin mobil yang tadi mati. Namun setelah dicoba beberapa kali mobil tetap tak mau hidup. Tak ada jalan lain selain Denny keluar untuk memastikan apa yang terjadi pada mesin mobil tersebut. Berbekal senter dari pemantik api yang ia miliki, Denny keluar dari mobil. Angin dingin langsung menyapu lembut tubuhnya sesaat setelah berada di luar. Jalanan begitu sepi dan lenggang. Hanya ada mobil mereka di sana. Beberapa kali Denny mengarahkan senternya ke arah ia melihat wanita menyeberang jalan tadi. Namun ia tak melihat ada siapapun di sekitar sana. "Pak Denny," panggil Tika saat Jali mulai menggeliat. Tapi rupanya Denny sama sekali tak mendengar panggilan dari Tika. Suara tawa meringkik terdengar dari pohon ke pohon yang ada di pinggir jalan tersebut, membuat bulu kuduk Denny mulai meremang. Namun ia tak berani untuk menegur suara itu, karena ia yakin kalau suara itu bukanlah suara binatang malam,
melainkan suara dari sosok menyeramkan yang mengincar darah dari para mangsanya. Dengan nafas terengah, Denny menutup pintu mobil dengan kencang. Ia duduk dengan wajah menunduk. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Tika khawatir. Denny segera menoleh ke arah belakang. Kepalanya mengangguk. "Bagaimana, Jali?" "Masih seperti tadi, Pak. Apa mobilnya masih tak bisa menyala, Pak?" tanya Tika. Ya Tuhan, permudahkanlah perjalanan kami ini," gumam Tika berdoa. Diam-diam Denny juga ikut berdoa di dalam hatinya. Sekitar setengah jam mereka berada di sana dan masih terus berdoa tanpa henti. Akhirnya dari arah yang berlawanan mulai muncul cahaya dari lampu sebuah mobil yang melintas. Denny langsung bergegas keluar dan berdiri menghadang mobil itu di tengah jalan. Saat mobil itu berhenti, keluar seorang laki-laki yang mengenakan seragam tentara lengkap bersama seorang laki-laki parubaya berkopiah haji. "Permisi, Pak, maaf telah mengganggu perjalanan kalian. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, tapi mobil kami mogok di tengah jalan seperti ini. Saya sudah mencoba memperbaikinya, tapi mobil tetap tak bisa hidup. Dan sekarang teman saya masih ada di dalam mobil. Dia sakit," ujar Denny. Lelaki parubaya itu menatap lelaki yang berseragam tentara, lalu mengangguk dan berjalan ke arah mobil Jali. Saat pintu mobil dibuka, lelaki parubaya tersebut terlihat mengerutkan keningnya menatap Jali. "Astagfirullahaladzim," ucapnya. Lelaki parubaya tersebut lantas meletakkan telapak tangannya ke bagian dada Jali sembari membaca surat An-Nas. "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Tiba-tiba mobil itu bergoyang dengan sendirinya. Meski tak terlalu kencang, namun Tika dapat jelas merasakannya. Hawa di sekeliling menjadi panas, sehingga Tika mulai berkeringat. Dalam hatinya Tika pun terus berdoa. "Rizwan, tolong bawa dia masuk ke mobil," ujar si lelaki parubaya pada orang yang berseragam tentara. Denny pun ikut membantu mengangkat tubuh Jali yang masih tak sadarkan diri itu menuju ke mobil milik si lelaki tua. "Kau duluan ikut bersama mereka, Tik. Biar aku yang coba perbaiki mobil itu lagi," ujar Denny. "Jangan, kalian berdua masuk ke dalam mobil ini. Kita pergi sama-sama," sela si lelaki berseragam tentara yang tadi dipanggil Rizwan tersebut. Denny mengangguk, lalu sesaat kemudian mobil itu mulai melaju membelah kesunyian malam yang kian semakin larut. Tapi rupanya mobil tersebut tak menuju ke arah rumah sakit, melainkan ke jalan yang Denny sendiri tidak pernah melaluinya. Jalanan itu berada di tengah-tengah perkebunan karet yang gelap dan sunyi. Beberapa kali kepala Denny terantuk kaca mobil karena jalanan yang berbatu dan berlubang yang mereka lewati. Setelah hampir 15 menit menyusuri jalanan kebun karet tersebut, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang sangat besar, dan di samping kanan depan rumah itu terdapat musola. Beberapa pemuda yang mengenakan sarung serta peci berlarian menghampiri mobil. Mereka berebut untuk bersalaman dengan si lelaki parubaya. Dan saat ini melihat papan bertuliskan pesantren lengkap dengan nama tempat itu, barulah Denny sadar kalau tempat itu adalah pesantren dan anak-anak tadi merupakan para santri yang menuntut ilmu agama di sana. Tapi baru kali ini ia tahu kalau di tempat seterpencil itu ada pesantren yang lumayan besar. "Mari, silahkan masuk," ujar Rizwan. Sementara itu Jali dibawa oleh anak-anak santri tadi ke musola, diikuti oleh si lelaki tua. Loh, "Itu Jali mau diapakan?" tanya Denny menghentikan langkahnya. "Tenanglah, insya Allah dia tidak akan kenapa-napa," jawab Rizwan. "Ayo Tik, kita lihat apa yang akan mereka lakukan pada Jali," ujar Denny. "Kalian tak usah ke sana, nanti hanya akan mengganggu," cegah Rizwan. "Betul Pak Denny, saya rasa sebaiknya kita tunggu di sini saja,"
ujar Tika menimpali. Denny menghela nafas panjang. Ia mengangguk meski hatinya masih mengkhawatirkan keadaan Jali. Seorang laki-laki berusia 50 tahunan menghampiri Tika dan Denny dengan membawa 2 gelas teh panas dan sepiring kue cucur. "Silahkan diminum Pak, Bu," ujarnya lalu kembali masuk ke dalam. Sesaat kemudian Rizwan keluar dengan membawa tasbih di tangannya. Rupanya lelaki itu baru saja mengganti pakaiannya dengan celana putih panjang dan baju kaos oblong putih. Ototnya terlihat besar dan kekar. "Maaf, kalau boleh tahu, ada apa sebenarnya dengan teman saya itu?" tanya Denny. "Entahlah, aku kurang tahu mengenai hal-hal seperti itu. Tapi kurasa pasti dia diruqyah oleh Abah," jawab Rizwan. "Ruqyah?" gumam Denny sembari mengulang-ulang kalimat itu. "Itu Pak, seperti membersihkan diri dari gangguan jin atau sejenisnya," sela Tika dengan pelan. Denny membulatkan bibirnya sambil mengangguk. Tidak berapa lama kemudian seorang santri berlari tergopoh-gopoh menuju ke arah Rizwan. "Ada apa, Li?" tanya Rizwan. Anu, itu kata Abah, katanya ambilkan kain putih yang biasa," ujar anak berusia 17 tahunan itu dengan nafas yang masih tak beraturan. Rizwan mengangguk, lalu segera beranjak dari duduknya. Sesaat kemudian ia keluar dengan gumpalan kain putih di tangannya. Rizwan menyerahkan kain tersebut pada santri tadi. Denny yang memang sedari tadi mengkhawatirkan Jali lantas berlari mengikuti santri itu menuju ke musola. "Hei!" panggil Rizwan, namun Denny tak menghiraukannya. Denny melihat Jali yang terbaring di lantai musola beralaskan sajadah. Jali mengeluarkan suara seperti dengkuran yang sangat keras. Dan sesekali nafasnya nampak terhenti. "Mau diapakan teman saya?" tanya Denny yang sudah hendak melangkah masuk ke dalam. Namun lengannya lekas ditarik oleh Rizwan dengan kasar. "Biarkan Abah mengobati temanmu," ujar Rizwan setengah membentak. "Tapi itu mau diapakan?" ujar Denny. "Diobati, makanya kau tenang, jangan seperti ini." Denny menarik nafasnya. Ia masih menatap lekat ke dalam, melihat dengan jelas saat tubuh Jali mulai ditutupi dengan kain putih. Beberapa santri mulai terdengar membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. "Jangan berdiri di sini," ujar Rizwan sembari menarik tangan Denny. Dengan enggan Denny akhirnya mengikuti Rizwan kembali ke tempat di mana Tika berada. Hampir 1 jam mereka menunggu dengan rasa khawatir sekaligus penasaran akan keadaan Jali saat itu. Ditambah udara malam semakin dingin. Sedari tadi angin kencang berhembus menerbangkan dedaunan yang ada di halaman pesantren itu. Beberapa kali Denny mengucek-ucek matanya yang sudah terasa kelat. "Pak Denny," panggil Tika pelan ketika ia melihat beberapa santri diikuti oleh lelaki parubaya yang membawa Jali menuju ke dalam rumah. Denny beranjak dari duduknya dan menghampiri para santri yang membawa tubuh Jali. "Teman saya kenapa Pak?" tanya Denny. Si lelaki parubaya tersenyum sembari menyentuh lengan Denny. "Temanmu sudah tidak apa-apa, dia sudah sangat terlampau jauh berhubungan dengan mereka," kata si lelaki parubaya. "Lalu sekarang keadaannya bagaimana?" tanya Denny lagi. "Alhamdulillah sudah jauh lebih baik, cuma tubuhnya masih terlalu lemah untuk pulang." Denny menghela nafas panjang. "Syukurlah," gumamnya. Setelah memastikan keadaan Jali baik-baik saja, Denny pun pamit untuk pergi ke rumah sakit dengan diantar oleh Rizwan. Dalam perjalanan tak banyak percakapan antara kedua lelaki itu. Mereka sama-sama diam dan fokus pada pikiran masing-masing. "Tika," panggil Jali dengan pelan. "Saya di sini Pak," saut Tika. "Saya mau ke rumah sakit Tika. Pak Denny sudah ke rumah sakit untuk mengurus jenazah Onya. Nanti kalau Pak Denny jemput kita bisa langsung pulang Pak." "Mah," ucap Jali bergetar. "Shh, Bapak yang sabar ya Pak," ucap Tika sembari mengelus-elus lengan Jali. "Nah Jali,
panggil lelaki parubaya saat Jali sudah akan masuk dalam mobil yang dikemudikan oleh Denny. Iya bah, jaga ibadahmu ya, dalami lagi pengetahuanmu tentang agama, dan yang sudah terjadi anggap saja sebagai pelajaran, jangan disesali, ucap lelaki parubaya itu. Jali mengangguk. Insya Allah pak, ucapnya untuk pertama kalinya mengucapkan kata insya Allah. Si lelaki parubaya dan beberapa santri melambaikan tangan ketika mobil mulai berjalan menjauh. Portal telah ditutup dan apa yang pernah singgah sudah dikembalikan. Jangan pernah bermain-main dengan pembatas antara dunia kita dan mereka yang hanya setipis kelipis bawang. Pesan si lelaki tua yang masih diingat oleh Jali. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang Jali yang nekat membuka portal dimensi gaib. Semoga dalam cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran positif dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.